Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi di channel Visual Geek Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari DCT yang baru aja rilis di awal September 2025. Ini dia Toyota Corolla Levin GT Apex warna hitam dengan livery RWB. Sebelumnya juga saya pernah bahas yang versi warna putihnya teman-teman. Kalau kalian belum lihat silahkan klik di link di atas ya. Nah sekarang kita akan bahas yang versi warna hitamnya. Dan sekilas saya lihat sih ini lebih bagus sepertinya dibandingkan dengan yang warna pandanya dulu. Tapi kita akan lihat nanti. Seperti biasa kita akan lihat dulu packagingnya. Untuk packagingnya sendiri, DCT ini walaupun harganya cuma 120.000 ya harga PO-nya, dia itu dikemas dengan acrylic display seperti ini di bagian dalam, dan di bagian luarnya ada cover kertas juga yang di foil warna silver teman-teman. Lalu di bagian luarnya lagi di sini di-seal dengan plastik bening seperti ini, dan di bagian depannya seperti kalian lihat di situ ada die case-nya langsung bisa kita lihat. Di bagian samping seperti ini, di bagian belakang ada line art dari Levin GT Apex-nya, di bagian samping kanan seperti ini, di bagian bawahnya di sini ada warning, dan yang mantapnya lagi walaupun dia murah, di sini tuh udah ada license dari Toyotanya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi buat kalian yang sensitif dengan license, tenang, produk ini udah license ya. Di bagian atapnya seperti ini, dan ya seperti itu untuk packagingnya. Jadi dengan harga 120.000 kita udah dapat packaging yang oke banget, bisa langsung dipajang di meja kalian teman-teman ya. Nah langsung aja sekarang kita akan unboxing diecast-nya teman-teman ya. Nah, ini dia yang udah saya buka dari kemasannya. Di sini kita dapat acrylic display seperti ini. Akriliknya sih memang kelihatan murah banget, tapi ya harga segini gitu ya, mau komplain apa gitu kan. Untuk akriliknya sendiri di sini terasa ya tajam-tajam gitu. Di sininya juga sama ya teman-teman. Lalu di bagian bawahnya di sini nggak ada tulisan DCT, dan di sini nggak pakai baut sistemnya. Yaitu jadi ada bubble-nya lagi untuk melindungi atau menyimpan mobilnya di dalam. Dan kita akan buka dulu slot tipnya di sini. Nah, ini ada slot tipnya sih menu sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Langsung kita akan buka, dan di dalamnya di sini ada base dengan tulisan DCT RWB AE86 seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Saya akan simpan dulu, dan kita akan buka dari bubble-nya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman si RWB AE86-nya. Cakep banget. Ini warnanya asli cakep loh. Cakep nih teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat dulu sekilas. Semoga aja nggak ada yang den atau misQC ya. Kalau dilihat-lihat sih ini bagus. Di bagian sebelah sini bagus. Di bagian sini juga lengkap ya partnya. Terus juga di bagian sini kayaknya sih aman juga. Ini cakep banget nih asli warnanya. Terus juga di bagian sini aman juga teman-teman. Di bagian belakang kelihatannya aman, dan impresi pertama saya ini jujur bagus nih catnya ya. Dan langsung aja kita akan lihat detailnya sekarang teman-teman ya. Nah seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk wingnya ini dia pakai tipe ducktail seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk catnya sendiri saya suka teman-teman ya. Ini warna hitam dove-nya bagus sekali dan kelihatan mahal gitu ya. Gak kelihatan kayak 120.000 nih ya. Terus untuk cat bagian ujungnya biasanya kalau murah itu ada sisa castingannya. Ini nggak ada loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya seperti itu. Dan di bagian kaca belakang ini kaca belakangnya lebar banget dan gede sekali. Dan di bagian sini ada kaca yang gede banget ya. Ini dari Mika. By the way, di bagian dalamnya itu kayak ada tabung warna merah. Terus di bagian sini ada roll bar warna silver teman-teman ya. Ini untuk kacanya bening banget. Lain itu juga list bagian pinggirnya tetap dikasih warna hitam biar kelihatan lebih realistis. Terus di bagian atapnya sendiri di sini warna hitamnya sama dengan bagian sebelah sini ya, warna hitam dope yang saya suka banget. Cuman lekukannya kurang kelihatan, tapi untuk garis-garisnya ini masih kelihatan jelas seperti ini teman-teman. Dan seperti itu untuk bagian atapnya. Sekarang kita akan lihat bagian depannya teman-teman. Nah untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada kaca yang nggak gede-gede banget. Terus juga di situ ada tulisan raw weld-nya. Tulisan raw weld-nya sendiri di sini rapi banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri seperti itu. Untuk kacanya sendiri di sini ada wipernya ya. Wipernya menyatu dengan kacanya. Terus juga dikasih list warna hitam juga. Dan seperti castingan Levin RWB lainnya, ini tuh untuk kap mesinnya memang agak tebal ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini gapnya gede banget ya. Memang seperti ini untuk mobil aslinya juga kalau saya lihat. Jadi cupnya itu memang lebih tebal ya dibandingkan dengan Levin yang stok teman-teman. Nah di bagian kiri kanan bisa kalian lihat di sini ada spionnya teman-teman. Spionnya sendiri ini ada reflektor, tapi bukan reflektor sih ya. Ini kayak dikasih cat aja warna silver biar kelihatan reflektif gitu ya. Terus di bagian kap mesinnya, di sini kap mesinnya warnanya sama dengan bagian atap dan juga wingnya. Dia itu warnanya rapih, cuman di sini kayak ada sedikit bekas minyak gitu ya. Nanti akan saya coba bersihin deh ya. Lalu di bawahnya kita bisa lihat di sini ada kap mesin. Kap mesinnya sendiri warna
warnanya saya suka. Sama dengan bagian atapnya, ini senada semua. Finishingnya rapi, catnya juga rapi. Cuman di bagian sini tuh kayak ada sedikit bekas minyak ya. Nanti akan saya coba bersihkan. Untuk lekukannya juga masih kelihatan rapi. Tuh seperti itu. Berarti ini catnya agak ketebalan teman-teman ya. Di bagian sininya juga kalau saya lihat ada over fender yang lumayan kelihatan tuh kalau dari sini. Nah seperti ini. Dan di bagian bawahnya di sini ada headlamp. Headlampnya sendiri dari Mika teman-teman ya. Tuh ada detailnya juga bagian dalamnya. Di bagian kanannya seperti ini sama juga. Dan di bagian sini ada grill yang harusnya sih di mobil aslinya itu dia nggak ada grillnya ya, kayak bolong gitu. Tapi di castingan ini ada teman-teman. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada lampu lagi. Sayangnya ini detail doang, bukan Mika teman-teman ya. Ya kalau mau Mika belinya yang versi Street Warrior ya teman-teman. Harganya juga udah murah gitu ya. Di bagian bawahnya lagi di sini ada dudukan plat nomor, cuman plat nomornya nggak ada ya kalau saya lihat. Nah di bagian bawahnya lagi di sini ada tulisan RWB warna putih teman-teman, kelihatan nggak? Nah seperti itu ya. Lalu untuk klipsnya sendiri dia menyatu dengan body teman-teman ya. Nah jadi seperti itu untuk bagian depannya. Overall cakep banget bagian depannya. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah untuk samping kirinya seperti ini teman-teman. Ini warnanya asli bagus banget. Terus finishing Dove-nya juga gak kayak 120.000 ya. Kalau saya bilang 200.000 juga mungkin kalian bakalan percaya gitu ya. Dibandingkan dengan yang warna putihnya itu karena mungkin ada dua warna ya. Bagian sininya hitam, di bagian atasnya putih. Jadi agak sulit gitu untuk ngecatnya. Jadi butuh effort lebih. Sedangkan yang ini tuh ya sekali aja warnanya warna hitam semua gitu ya. Jadinya bagus hasilnya teman-teman. Nah seperti biasa kita akan lihat dulu bagian sebelah sini. Di sini ada wing yang menyatu dengan body ya teman-teman. Lalu di bagian bawahnya di sini ada tutup tangki. Tutup tangkinya sendiri lekukannya bagus, nggak terlalu gede. Ini saya suka dengan detail seperti ini. Di bagian sini juga ada kayak bumpernya gitu, tapi dia nggak ada detailnya teman-teman. Di bagian sini juga ada lekukan bumpernya seperti itu. Dan di bagian sini ada over fender yang lumayan gede tuh, kalian bisa lihat sendiri ya seperti itu. Dan di bagian atasnya di sini ada kaca juga. Kacanya sendiri lumayan bening dan di situ ada detail kayak logo-logo ya. Yang saya lihat tuh di situ ada Beleza. Terus juga yang di bawahnya kurang kelihatan nih logo apa ya. Nah seperti itulah ya. Terus untuk kacanya sendiri di sini ada listnya warna hitam dan kacanya lumayan bening juga kalau saya lihat. Lalu di bagian sini juga ada kaca. Kacanya sendiri lumayan bening dan dia ada list warna hitamnya kalau saya lihat. Nah seperti itu ya. Ini karena bening jadi kita bisa lihat bagian dalamnya tuh. Nah seperti itu. Lalu di bagian sini ada spion. Spionnya seperti yang saya bilang di situ tuh nggak ada reflektornya, cuman dicat aja tuh warna silver ya biar kelihatan reflektif. Seperti itu teman-teman. Lalu di bagian panel pintunya juga kita bisa lihat ada detail handle ya, handle pintu. Nah di bawah handle pintu di situ kayaknya lubang kunci deh ya. Ini cakep banget sampai ke situ detailnya. Ini cakep banget sampai ke situ detailnya ya. Lalu yang saya lihat juga ini untuk lekukan atau garis bodinya masih oke ya. Tandanya catnya nggak ketebalan teman-teman ya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada side skirt dan ada tulisannya Real of the World tuh ya seperti itu. Di bagian sini juga ada logo kecil, cuman sayangnya kurang kelihatan itu logo apa ya. Yang tahu coba tulis di kolom komentar ya. Terus di bagian depan ada over fender juga. Kita bisa lihat seperti ini, tapi warnanya polos ya, warna hitam Dove seperti itu. Lalu di bagian depan juga ada over fender seperti ini, dia warnanya sama dengan bagian belakangnya teman-teman, seperti itu ya. Terus juga yang saya suka ini warna velgnya ya, velgnya warna gold. Cuman kalau saya lihat di mobil aslinya itu tuh palangnya itu harusnya 5. Nah ini kenapa palangnya 6 gitu ya. DCT itu suka ngide ya kalau masalah velg ini, tapi untungnya ini masih oke lah ya dilihat gitu ya. Terus juga untuk catnya saya lihat bagus nih, kalian bisa lihat sendiri catnya bagus. Dia itu di dalamnya kelihatannya ada disc brake-nya tapi nggak ada kalipernya teman-teman ya. Di sini tuh ada detailnya juga tuh. Nah itu disc brake-nya ya seperti itu. Dan di bagian depannya juga sama. Jadi untuk bannya saya nggak komplain lah ya, karena masih enak dilihat gitu ya. Untuk bannya sendiri ini pakai karet teman-teman, dan dia rollingnya lancar nih untuk yang ini. Tapi bagian belakangnya agak ngerem tuh ya. Nah ini agak ngerem tuh bagian belakangnya. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk bagian samping kirinya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Cakep banget tuh. Ini perpaduan warna hitam dan gold itu memang selalu serasi ya, nggak pernah salah gitu. Di bagian sini bisa kita lihat ada tulisan RWB yang gede banget. Terus juga di bagian bawahnya di sini ada beberapa detail seperti di bagian lampu belakangnya. Ini detailnya bagus sekali, saya bisa akui. Di sini selain ada lampu remnya, ada detail lampu sen warna oranye juga, dan dia itu detailnya bagus loh. Tuh bisa kalian lihat ya seperti itu. Dan di bagian tengahnya bisa kita lihat dia dipisahkan juga dengan lampu
lampu warna putih. Terus di bagian tengah sini ada dudukan plat nomor. Terus kita bisa lihat juga di sini kayak ada detail untuk lampu plat nomornya ya. Terus di bagian bawahnya juga di sini ada bumper grill ya, seperti ini. Ini yang saya perhatikan, catnya itu bagus banget loh teman-teman. Biasanya kalau ada detail kecil-kecil seperti ini suka gak konsisten gitu ya. Cat warna hitamnya itu walaupun doff, tapi yang ini tuh dia konsisten banget gitu ya. Terus di bagian bawahnya lagi di sini ada detail exhaust kalau kalian lihat. Nah, seperti itu warna silver. Tapi sayangnya ya karena mungkin kekecilan dia itu nggak ada lubang exhaustnya tuh. Tapi seenggaknya dia ada exhaustnya teman-teman. Seperti itu untuk bagian belakangnya, cakep banget. Saya suka banget. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi nih. Nah, ini dia untuk samping kirinya seperti ini teman-teman. Gak ada perbedaan yang berarti, tapi ada detail yang sedikit ditambahkan dan sedikit yang nggak ada teman-teman. Seperti di bagian sebelah sini, di sini tuh kayak ada lubang gitu ya, lubang di bagian sebelah sininya tuh. Di mobil aslinya juga ada. Terus di bagian sebelah sini untuk tutup tangkinya jadi hilang ya, karena memang untuk tutup tangkinya hanya ada di sebelah kanan teman-teman ya. Selain itu nggak ada perbedaan yang lain. Untuk finishingnya masih bagus, saya lihat catnya juga masih oke. Jadi langsung aja sekarang kita akan lihat bagian base-nya teman-teman ya. Nah, untuk base-nya sendiri seperti ini, bisa kalian lihat sendiri detailnya lumayan oke, tapi dia base-nya plastik ya. Di sini kita bisa lihat ada 2 buah baut di bagian depan dan juga belakang. Terus untuk pipa knalpotnya di sini dia dicat warna silver dong. Mantep banget ya. Karena yang harga 200.000 juga belum tentu untuk pipanya ini dicat warna silver ya. Si DCT ini dia dikasih warna silver dong. Mantep kan? Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus kita bisa lihat juga untuk profil bannya dia ada alurnya seperti ini tuh. Di bagian depannya juga sama, dan di bagian sini juga ternyata ada tulisannya. Kecil banget tapi di sini tulisannya 1:64 RWB Corolla Levin GT Apex AE86 ya, seperti itu. Terus juga di bagian sininya ada tulisan Made in China. Nah, itu ada Made in China. Di bagian sini juga ada logo DCT-nya nih. Nah, seperti itu ya, cakep banget. Nah, seperti biasa kita akan coba bongkar bagian dalamnya. Barangkali ada yang penasaran teman-teman ya. Nah, ini dia yang udah saya buka bautnya teman-teman. Ini mudah banget ya membukanya. Gak seperti produsen lain gitu ya, keras-keras banget gitu, dan itu bikin bete gitu ya. Kalau ini mudah banget tuh. Nah, gini nih, itu memudahkan ya. Nah, di bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Saya bongkar dulu satu-satu. Untuk castingannya sendiri lumayan rapih, tapi dalamnya itu kayak nggak dicelup ya. Karena di bagian sebelah sininya kita bisa lihat tuh. Karena kita bisa lihat bagian sebelah sininya nggak full hitam ya, masih ada sedikit warna logamnya. Terus untuk base-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia tuh plastik, dan untuk bannya sendiri ini mudah dibukanya teman-teman. Kita tinggal tarik ke sebelah sini tuh. Nah, gitu ya untuk membuka bannya. Kalau kalian mau ganti ban ini mudah banget. Di bagian depannya juga sama ya, seperti itu. Dan kita lihat bagian interiornya seperti ini teman-teman. Sebetulnya nggak terlalu detail-detail banget seperti yang kalian lihat. Yang diwarnai itu hanya bagian roll barnya aja. Terus juga ada pipa warna merah. Nah, seperti itu. Tapi untuk kursi bucket seatnya sendiri ini tuh 2 ya. Kalau saya ingat sih harusnya ini 1, tapi di sini 2. Terus juga di bagian sini kita bisa lihat setir kanannya. Untuk detailnya seperti itu. Di situ juga ada tape ya. Kalau saya lihat tuh ada detail tape. Lucu banget bagian dalamnya tuh. Dan di situ juga ada persnelingnya. Untuk kursi bucket seatnya sendiri kalian bisa lihat itu untuk detailnya. Udah ada seat beltnya sebetulnya tuh. Nih. Udah ada seat beltnya, tinggal kalian warnain aja jadi lebih oke nih harusnya tuh ya. Nah, jadi seperti itu ya buat yang penasaran dengan bagian interiornya teman-teman ya. Nah, untuk yang nanya ini rolling atau enggak, ini rolling ya teman-teman tuh. Cuman ya jangan dipakai di track juga dong, gak bakalan menang juga. Yang ada nanti malah boncel-boncel ya teman-teman. Enaknya ini buat di foto-foto aja atau buat dipajang gitu ya. Atau bahkan ini diganti velgnya dengan velg non-rolling aja sekalian kalau mau dipajang ya. Biar tambah ganteng, jadi ada disc brake juga kalipernya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah worth it buat dikoleksi si Levin AE86 RWB dari DCT ini? Mengingat harganya yang hanya 120.000 ya, ini harga PO. Mungkin harga ready-nya sekitar 150 ke bawah lah ya. Menurut saya worth it banget teman-teman. Selain warnanya yang bagus dan finishingnya juga bagus, saya nggak dapet yang Miss QC. Untungnya kita juga dapat display akrilik. Nah, itu nilai plusnya lagi dari DCT teman-teman. Kurangan DCT ini mungkin hanya base-nya aja yang masih plastik mungkin ya. Tapi kalau ngomongin base plastik, banyak juga mini scale dengan harga 300.000 yang masih plastik tuh untuk base-nya teman-teman. Karena setahu saya Street Warrior juga ngeluarin ya versi 300.000-nya dan memang lebih detail. Tapi base-nya itu sama ya, dia masih plastik juga dengan DCT ini gitu ya. Jadi menurut saya worth it banget di harga segitu. Kalau kalian mau beli, saya kasih linknya juga di deskripsi dan juga di kolom komentar ya nanti. Nah, mungkin segitu aja teman-teman untuk video kali ini.
menurut kalian gimana? Worth it nggak di harga segitu? Dan seperti biasa, kasih saya saran dan masukannya di kolom komentar. Terus juga share video ini ke teman kalian yang barangkali nyari RWB tapi bukan Porsche ya teman-teman. Bantu saya juga subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Follow Instagram dan TikTok saya di visualogik_staff atau visualogik staff ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.